Halo, halo, selamat pagi semuanya. Untuk untuk pertama kali ini, saya akan mencoba tanya jawab dengan salah satu penyiar radio kampus yang ada di Semarang nih. Nanti kita akan coba membahas tentang apa itu penyiaran dan apa yang dilakukan seorang penyiaran ketika masa pandemi ini. Baik, di sini sudah ada narasumbernya. Boleh memperkenalkan diri Anda, Kak? Halo, kenalin aku Aini Deniswari, salah satu penyiar dari Radio Suara Dian. Bisa dikasih sedikit contoh openingnya saat siaran, Kak? Banyak juga nggak apa-apa. Uh, waktu aku menyapa sahabat Dian saat aku siaran aja ya. 107.2 Radio Suara Dian, the best of kampus radio, disiarkan langsung dari gedung B Universitas Dianus Wantoro di bawah naungan Udinus dan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Hai. Yeay, cakep sekali. Mantap. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyain nih, Kak. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dahulu ya, Kak. Oke, pertanyaan pertama, menurut Kakak, apa perbedaan penyiaran yang dulu dan penyiaran yang sekarang? Kalau dari aku sendiri ya, perbedaan dunia penyiaran sekarang dan dulu, kalau menurut aku perbedaannya sangat jelas sekali sih. Ya, apalagi kita tahu sendiri tentang perkembangan teknologi komunikasi yang semakin berkembang pesat saat ini. Itu membuat informasi itu cepat beredar, cepat untuk tersampaikan oleh halayak gitu loh. Nah, salah satu sebagai media informasi itu kan radio. Dia Pade. Aduh, backsound tin nih. Iklan masuk tuh. Aduh, gangguannya banyak sekali. Nah, aku terusin ya. Salah satu media informasinya yaitu radio. Penyiaran sebagai media penyalur informasi memang saat ini perkembangannya cukup pesat, dan perkembangan informasi, apalagi perkembangan informasi ini tuh sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu loh. Nah, ini nih menarik. Dan juga sekarang ini kan informasi sangat mudah didapatkan lewat digital. Itu kalau pendapatku sih. Apakah masyarakat juga harus mengikuti berita yang terupdate? Masyarakat itu harus mengetahui informasi terkini, terupdate, agar mereka itu tidak tertinggal. Karena informasi saat ini sudah menjadi komoditas penting dalam bermasyarakat sih kalau menurutku. Setuju sih dengan pendapat Kakak. Berita zaman dahulu sih susah didapat. Contoh saja radio. Radio pada zaman dahulu juga hanya ada beberapa frekuensi dan tak banyak yang punya pula. Coba kita lihat pada zaman sekarang. Dengan berkembangnya teknologi, informasi semakin mudah dan dapat didapatkan kapan saja. Itu pendapatku sih. Dan bagaimana dengan sejarah penyiaran itu sendiri? Sejarahnya, kalau lebih tepatnya dan lebih buat kebetulan informasi, mending cek di internet aja kali ya. Karena kalau dilihat dari sejarahnya ya, media penyiaran itu ya dari platform 3 itu, televisi, radio, media cetak, dan penyebaran informasinya. Kalau yang dulu tuh bukan susah untuk didapatkan sih, kayak penyebaran informasinya itu kurang gitu loh, susah untuk didapatkan. Iya sih, informasi di zaman sekarang lebih mudah untuk didapatkan. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Kakak melihat dunia penyiaran di zaman sekarang? Sebenarnya pertanyaan 1 dan kedua itu menurutku saling berkaitan satu sama lain sih.
kalau melihat dunia penyiaran sekarang, dunia penyiaran saat ini sangat luas sih. Karena media informasi itu tadi sih udah aku sampaikan bisa didapatkan di mana aja, bahkan dari ponsel kita sendiri tuh informasi itu tuh udah bisa didapatkan gitu loh. Yuk kita lanjut. Udah bisa didapatkan. Nah, kalau dunia penyiaran sekarang itu ya sangat berkembang pesat sih menurutku, karena kan kita harus juga mengikuti perkembangan teknologi saat ini juga. Kalau dunia penyiaran saat ini, kalau dari Radio Suara Dian sendiri kan nggak dari Radio Suara Dian sendiri sih, pastinya udah beberapa radio kan juga udah nerapin ini juga sih. Kita bisa siaran melalui streaming, nggak melulu FM gitu loh. Kalau streaming kan bisa kita jangkau di mana aja tanpa frekuensi kan. Kita cuman butuhin sinyal internet yang kuat aja untuk dengerin siaran kita gitu loh. Jadi tuh jadi lebih gampang juga gitu loh untuk dengerin radio tanpa harus bawa radio juga di handphone kan udah bisa juga. Mungkin sama itu sih manfaatin media sosial kalau menurutku. Iya sih, emang bener. Menurut saya, dunia penyiaran di Indonesia mengalami perubahan karena berkembangnya teknologi informasi. Itu jika dilihat dari sejarahnya. Dan informasi yang bisa kita peroleh dari televisi dan radio sekarang ini sudah bisa diakses melalui jaringan internet. Intinya itu intinya kita lebih mudah mendapatkan informasi kalau perkembangan dunia penyiaran saat ini sangat berkembang pesat sih, karena kita udah bisa dengerin radio secara streaming. Setuju sih. Ini adalah salah satu bentuk penyelarasan media konvensional dengan media terbarukan. Lanjut pertanyaan ketiga, regulasi penyiaran di tempat Anda mengacu dan merujuk kemana? Dan bagaimana sih perbedaan regulasi di zaman dulu dan zaman sekarang? Kalau dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya agak bingung tentang regulasi penyiaran ini sih. Aku jawab sebisaku dulu ya. Kalau menurut kita Radio Suara Dian, kita regulasi penyiarannya itu merujuk pada kampus sih sebenarnya, karena kan kita radio kampus yang benar-benar di bawah naungan kampus itu sendiri, jadi tuh kita harus mengikuti aturan dari kampus juga. Tapi kalau dari Radio Suara Dian itu karena kita radio kampus khususnya kan target kita kan mahasiswa nih, karena dan kita melihat dari tema siaran yang kita usung juga itu seperti ada lifestyle, tren film, musik, terus curhatan mahasiswa. Itu tuh di lingkup mahasiswa banget gitu loh. Mungkin bisa dibilang mengacu pada tren sama up to date di kalangan mahasiswa itu sendiri. Kalau kalau perkembangan dulu sama yang sekarang kembali lagi sih, karena kita radio kampus, jadi ya kita harus naatin aturan yang ada di kampus. Misal tahun ini aturannya beda, ya kita harus nyesuaiin itu beda gitu loh, harus ngikutin itunya kampus. Dan apalagi ini kan Radio Suara Dian itu masih termasuk dalam biro, jadi tuh setiap
per tahunnya itu kan pasti ada rekrutmen, dan itu kan pengurus dan ketuanya itu juga berbeda, jadi tuh nyesuaiin dari ketua dan angkatan tahun itu, bukan angkatan dan periode tahun itu gitu loh, karena kan kita radio kampus dan belum komersil juga. Oh, iya, paham. Tadi kan saya tanya tentang perbedaan regulasinya. Gimana nih menurut kakak? Cuman yang bedain ya cuman struktur organisasinya sih, sama kebijakan-kebijakan yang dibuatnya itu nanti. Terus, melihat dunia digital yang semakin merebak sekarang, bagaimana dampaknya terhadap dunia penyiaran sekarang? Apakah menjadi positif atau menjadi negatif? Kalau menurutku, dunia digital yang semakin maju ini berdampak sangat positif sih. Banyaknya kegiatan ataupun informasi yang mudah kita dapatkan, terus adanya munculnya teknologi-teknologi baru yang mempermudah kita, itu sangat berdampak positif bagi kita banget sih kalau menurutku. Terus kalau terhadap dunia penyiaran berdampak positif juga sih, karena kan kita dengan mudahnya menyampaikan atau menyebarkan informasi itu sendiri di media sosial. Sekarang bahkan media sosial pun bisa digunakan untuk media penyiaran atau penyebaran informasi sih menurutku, karena kan hampir dari semua kita itu punya media sosial gitu loh, dan hampir dari setengah hidup kita itu pakai internet, pasti megang HP terus gitu loh. Iya sih, anak milenial. Terus ada backsound nih. Dan yang terakhir, di special case seperti pandemi saat ini, apa yang terjadi dengan dunia penyiaran? Apa yang terjadi pada dunia penyiaran saat ini gimana ya? Ada bagusnya, ada buruknya sih menurutku. Kalau bagusnya ya kalau kita penyampaian informasinya dan penyiaran informasinya, terus kita gunain teknologi itu dengan baik, pasti berdampak baik buat kita. Kita nggak nyebarin informasi yang menimbulkan keresahan ataupun permusuhan, itu bakal berdampak baik banget buat kita sih kalau kita gunain teknologi itu dengan baik. Terus sama tadi nyampein, karena kita ada pandemi saat ini, itu kan karena adanya perkembangan teknologi ini juga, dari kami Radio Suara Dian itu gunain media sosial kita sebagai pengganti dari penyiaran kita. Seperti biasanya itu kan, kalau seperti biasanya itu kan kita harus ke kampus, terus harus ke kampus karena kita kan FM-nya sama streamingnya kan kita ada di kampus, jadi kita tuh harus sebentar kita kan harus ke kampus, sedangkan kan kayak pandemi kayak gini itu kan nggak bisa ke kampus ya, jadi kita manfaatin media sosial kita buat penyiaran. Jadi kita ada live Instagram kayak gitu buat dan kita ada narasumbernya juga dari Instagram ada narasumbernya juga buat kayak talk show gitu loh, bincang-bincang. Jadi itu kayak siaran tapi melalui media sosial gitu, manfaatin media banget kan, perkembangan digital banget gitu. Jadi siarannya melalui live streaming Instagram, dan alhamdulillah didukung sama pihak kampus juga sih, dan digunain untuk menyebarkan informasi mengenai kayak adanya informasi di kampus ini. Kita terus ngadirin talk show dari narasumbernya, seperti bidang
ke mahasiswanya kayak gitu, jelasin langsung. Jadi tuh lebih efektif dan bisa digunain salah satu gitu, bisa digunain untuk media informasi dan penyebaran informasi gitu. Udah sih, terus apalagi aku bingung cuy. Astaga. Menurut kakak, perbedaan radio dan podcast itu seperti apa ya? Nah, menurut aku sendiri, radio dan podcast sendiri itu dua hal yang mirip tapi tak sama. Kok bisa sih? Bisa dong, dua media yang berbasis outputnya audio yang bisa dijadiin sebagai hiburan ataupun informasi. Maybe kita ke radio dulu kali ya. Siapa sih yang gak tahu radio? Media komunikasi dan sumber hiburan yang sudah ada beberapa tahun yang lalu. Nah, beberapa tahun yang lalu muncul media yang hampir sama dengan radio, yaitu podcast. Maksudku beberapa tahun belakangan ini, bukan beberapa tahun yang lalu. Ini kan muncul podcast. Nah, media ini mulai populer dan digemari oleh khalayak, khususnya milenial dong. Kemudian terus bedanya di mananya sih? Kan sama-sama ngeluarin output audio dan media informasi dan juga hiburan. Tentunya bedanya sangat signifikan dong. Pertama yaitu topik pembahasan. Kalau kita dengerin radio, kalian suka dengerin apa aja sih? Musik kah? Curhatan seseorang? Atau berita terkini? Nah, kalau di radio kita bisa dapetin itu semuanya. Kenapa? Karena radio memiliki cakupan yang luas. Sedangkan podcast sendiri, dia tema pembahasannya spesifik dan tidak terikat seperti radio sendiri. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu waktu pemutaran. Meskipun dapat kita dengerin setiap saat, namun jika kita mendengarkan radio, kamu hanya bisa dengerin saat radio itu on air. Kita nggak bisa dengerin radio itu ketika dia nggak on air, karena kan nggak ada jaringannya ya, Bo. Terus beda lagi dengan podcast. Kalau podcast dapat kita dengerin kapan saja tanpa harus on air, dan bisa kita putar kapanpun kita mau, karena kan dia nggak terikat jaringan atau semacamnya atau sinyal apapun itu. Jadi tuh dia bisa kita putar kapanpun kita mau dan berulang kali juga. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pada durasi. Sangat jelas banget itu kalau durasi. Kalau di radio sendiri kita harus merhatiin durasi kita siaran. Gimana caranya informasi ataupun hiburan yang kita berikan itu tersampaikan dengan durasi yang sudah dijadwalkan dan ya emang itu durasinya, kamu harus selesai jam segini gitu. Sedangkan podcast sendiri, kamu bebas nentuin mau berapa lama durasinya, mau sejam, 2 jam, terserah kamu mau seberapa durasinya itu. Ini cocok banget buat kalian yang memiliki ide kreatif dan memiliki konten-konten yang sangat banyak. Kamu bisa manfaatin salah satu media ini, karena kamu bisa ngungkapin, meluangkan ide-ide kamu di sini, dan durasinya terserah kamu. Jadi podcast baru saja muncul beberapa tahun lalu, podcast malah menjadi channel yang paling digemari khalayak ramai ya, karena pembahasan dalam podcast jauh lebih spesifik dan tidak terikat. Dan meskipun podcast sama radio sama-sama mudah didengar kapan saja, tapi podcast bisa diputar ulang dengan pembahasan yang sama. Menurut kakak, podcast itu sendiri seperti apa nih?
Kemudian ke pertanyaan kedua ya, podcast sendiri menurut aku gimana ya? Menurut aku, podcast sendiri merupakan media digital audio di mana pendengarnya harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu agar dapat mendengarkannya. Jadi itu kita harus mendownload aplikasi tersebut agar kita bisa mendengarkannya. Sedangkan kemudian podcast juga bukan merupakan audio non streaming. Kalau radio kan harus on air, itu kan streaming. Topik pembahasannya juga spesifik dan sesuai dan sesuka kita, senyaman kita. Maybe bisa digunakan untuk curhat ataupun sharing-sharing pengalaman, informasi sesuka hati kita yang ngebuat sendiri. Sedangkan radio enggak. Radio harus merhatiin durasi itu. Kita juga bisa mendengarkan kapan saja, bisa memutar ulang-ulang juga. Dan saat ini juga banyak artis-artis yang sekarang membuat podcast, merambah ke podcast juga. Karena kan yang tadi itu sih, kita bebas membuat konten itu sendiri. Tapi karena podcast sendiri ini mulai disukai oleh halayak, tapi tetap sih radio tidak kalah juga dengan podcast. Apalagi radio sekarang juga udah streaming nih, bisa didengerin dimanapun kita jangkauannya. Dan satu lagi, pasti memiliki pendengar yang setia. Tetapi podcast juga kan sekarang ada di platform mana saja. Contoh sekarang ini di YouTube banyak konten-konten podcast. Dan itu kan nggak harus mendownload aplikasinya. Menurutku yang di YouTube itu iya banyak yang ngangkat konten podcast, konten ya dalam arti konten, bukan podcast itu sendiri. Podcast itu sendiri kan media suara. Maybe ada yang di YouTube itu yang ngeluarin suara doang. Ada beberapa yang biasanya kalau yang podcaster adalah dia yang menampilkan di softwarenya di podcastnya itu seperti Spotify, Joox. Itu kan dia menampilin per episode dan dia udah ngebahas, ngetemain ini tuh buat yang ini tuh yang buat ini, kayak ada tema-temanya gitu loh. Kalau menurutku di share di YouTube itu adalah biar memperluaskan konten mereka ke khalayak. Jadi tuh mempermudahkan halayak untuk mendengarkan podcastnya mereka. Tapi menurutku kalau podcast ya berupa audio kayak gitu sih. Dan yang pertama platform yang ngeluarin podcast itu kan si Spotify sama si Joox. Jadi kalau adanya podcast di YouTube itu sebagai penyebaran konten atau mempermudah halayak dalam menikmati karyanya beliau. Jadi kan kalau ada yang suka, aku nggak suka download aplikasinya, oh ya udah, berarti podcaster ini mencari strateginya dengan cara nampilin di YouTube, nge-share di YouTube. Karena kalau di YouTube kan sorry salah. Gini, aku nggak suka, aku ulangin ya, aku nggak punya Spotify nih, punya aku YouTube. Kan nggak semua orang ngedengerin Spotify dan nggak suka dengan Spotify itu sendiri kan. Jadi dia lebih suka ke YouTube nih. Ya udah, si podcaster itu mencari strateginya dengan cara memperluaskan juga di YouTube. Dia menghadirkan buat halayak itu untuk
mencari strategi buat konten mereka itu dapat dirasakan, dinikmatin buat halayak semuanya sih kalau menurut aku mengenai penyebaran podcast di YouTube dan gak harus download. BTW kalau download di YouTube kan juga aplikasi kan, kudu download juga. Ya pokoknya gitu sih. Kenapa kudu di share di YouTube ya buat penyebaran kontennya mereka, sama buat media, buat sebagai podcaster itu mempermudah halayak untuk menikmati karyanya. Oh, begitu. I see. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Dan untuk closing kali ini spesial akan dibawakan oleh kakak penyiar yang cantik ini. Silahkan Kak. Sekian dari aku. Semisal ada yang mau ditanyain ataupun kepo tentang Radio Suara Dian, bisa follow Instagramnya Radio Suara Dian, dan jangan lupa dengerin channelnya Radio Suara Dian di 107.2. Bye bye.